Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi dari minyak kita. Sejauh mana dampaknya terhadap inflasi, apakah juga nanti akan makin terjangkau begitu harganya di masyarakat? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Perdagangan berencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng minyak kita. Kenaikan harga untuk menyesuaikan harga CPO, biaya produksi dan juga stagnasi harga minyak kita selama 2 tahun terakhir. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan berencana untuk melakukan penyesuaian terhadap harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng minyak kita. Kemendak menyebut setidaknya ada 10 komponen yang menjadi dasar pertimbangan untuk penyesuaian HET minyak kita. Di antaranya inflasi hingga harga crude palm oil atau CPO. Selain itu, HET minyak kita sudah tidak naik selama 2 tahun terakhir. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan memang sudah layak penyesuaian dilakukan terhadap harga eceran tertinggi minyak kita. Sebab rata-rata komponen penyesuaian HET minyak kita sudah mengalami kenaikan. Pihaknya juga berencana untuk melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita memang akan bahas karena sudah semua sudah naik ya, harus kita naikkan. Mungkin beberapa waktu lagi lah. Tunggu nanti kalau ada rapat di Menko nanti akan kita bicarakan. Semester 1 ini Pak? Tapi memang sudah layak dia, dari 14.000 kan sudah 2 tahun ya, untuk 15 atau 15 orang. Namun demikian, proses penyesuaian HET minyak kita masih membutuhkan waktu. Sebab Kemendak harus melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat terlebih dahulu. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah akan naikkan HET minyak goreng minyak kita. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga Pak Roy, dan langsung saja kita sapa kembali. Ini ada Pak Rizal Taufikur Rahman, beliau adalah ekonom dari Indef. Ya, halo, selamat pagi Pak Rizal. Pagi. Baik, salam Pagi, sehat Pak Pak. Roy. Pagi Mas. Pagi Pak Rizal. Baik, langsung saja kita akan bahas terkait dengan HET, harga eceran tertinggi dari minyak goreng minyak kita. Pak Rizal, Anda melihat bagaimana dengan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah? Ini ada beberapa memang komponen begitu yang menjadi dasar kenaikan ataupun penyesuaian HET dari minyak kita. Tadi ada harga CPO, biaya produksi, kemudian ada inflasi di sana. Review Anda, Pak Rizal, silakan. Iya, tentu saja ini kan akan memberikan dampak yang cukup berarti ya bagi masyarakat, apalagi di tengah konsumsi masyarakat ya cenderung melambat gitu. Nah, yang paling penting adalah bahwa di kondisi saat ini memang dari sisi supply terjadi kenaikan biaya gitu ya untuk memproduksi minyak kita juga gitu. Dan tentu ini juga akan mempengaruhi ya terhadap harga KPP, harga pokok penjualan, dan juga akan mempengaruhi harga jual di pasar. Untuk itu maka tentu ya pemerintah ya khususnya Kementerian Perdagangan mestinya mungkin mempertimbangkan dulu ya adjustment atau penyesuaian harga ini, karena di tengah rencana kenaikan harga minyak kita juga terjadi penyesuaian harga beras ya, artinya diperpanjang penyesuaian harga beras gitu ya. Padahal kita tahu POKMAS ini mempengaruhi volatilitas inflation ya, dan di angka per triwulan 3 saja kan di angka 3,5 gitu ya, dan ini tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap beban pengeluaran masyarakat. Apalagi ada beberapa kebijakan yang nampaknya gitu ya akan menambah beban lagi gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tentu akan mengurangi ya konsumsi masyarakat gitu. Nah, tentu penyesuaian ini saya kira
mungkin perlu dipertimbangkan ya momennya, plus juga besaran angkanya dari 14.000 per liter menjadi 15.500 per liter. Saya kira itu. Baik, kita langsung saja ke Pak Roy ini yang memang masih menyisakan PR ya terkait dengan refaksi dari minyak goreng sebelumnya. Tapi tanggapan dari pelaku usaha Pak Roy, Anda melihat bagaimana? Apakah momentumnya sudah tepat, kemudian apakah sesuai juga ini dengan keinginan pelaku usaha sendiri dengan rencana untuk menaikkan HET minyak goreng minyak kita, Pak Roy? Ya, terima kasih. Ya, kami tentunya pelaku usaha memberi catatan yang berkaitan dengan kondisi adanya pernyataan pers dari kementerian terkait perdagangan khususnya yang akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Yang pertama catatan kami adalah perlu ada sosialisasi, bukan hanya sekedar informasi. Informasi mengenai kenaikan harga tentunya yang tidak diikutsertai dengan sosialisasi maka akan mengakibatkan polemik. Baik itu dari antar pelaku usaha, juga ya tentunya dari masyarakat yang terutama. Karena apapun yang disebut dengan kenaikan, tidak hanya bicara mengenai minyak goreng, tetapi bicara berbagai komoditi. Ya. Kenaikan itu hal yang paling dihindari oleh masyarakat. Harapan masyarakat seperti itu. Jadi pentingnya sosialisasi. Nah, saat ini kita hanya menerima informasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga berharap pelaku usaha diikutsertakan. Baik sektor hulu, sektor antara, maupun juga sektor hilir. Sehingga kami bisa memberikan rekomendasi, pandangan, saran, ya, bukan hanya sekedar sosialisasi. Kembali lagi, kalau tadi kita harapkan sosialisasi itu harus juga bagian yang terkait yang harus dilakukan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, tapi juga mengikutsertakan sehingga kita bisa memberi pandangan. Karena apa? Karena ketika kita menjual ada kenaikan Rp1.000 saja misalnya dari 14.000 jadi 15.000 atau 15.500, yang kena cacian maki, yang kena dimarahi, yang kena diprotes, yang kena dikritik, ya, yang dikenakan berbagai pernyataan-pernyataan itu adalah kami yang di sektor hilir dari masyarakat, ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kita bisa sampaikan mengenai usulan-usulan berkaitan dengan kenaikan ini. Dan yang ketiga, tentunya perlu ada transparansi. Ya, apakah kenaikan ini disebabkan karena memang kondisi CPO sedang turun sehingga harus disubstitusi dengan kenaikan? Atau juga mungkin ada switching kepada B35 atau B40, ya, yang mana kontribusi daripada kelapa sawit tentunya semakin meningkat untuk substitusi ke bahan bakar B35 ataupun ke 40. 35 itu artinya 35% dari CPO atau 40% dari CPO kelapa sawit. Nah, jadi ini perlu diterangkan sehingga kita kalau hanya dikatakan bahwa ya komponen harga naik, ya apa yang naik, komponen apa yang naik, supaya didetailkan. Ya, kalau kita semua hanya bicara bahwa semua ongkos produksi naik, ya kita tahu bahwa produksi itu kan ada biaya tenaga kerja, ya ada biaya sumber bahan baku, ada bahan energinya penolong, juga, ya ada distribusinya, ya ada pengepakannya, ada juga hal-hal yang disebut sebagai cost overhead, ya, apapun. Nah, ini harus dijabarkan sehingga kita itu mengerti kenaikannya itu bukan karena memang disebut sebagai kenaikan saja, ya. Karena kita tahu bahwa pada awal minyak kita itu diinformasikan bahwa akan dijaga harganya karena ini adalah minyak buat rakyat. Ya, ini satu hal yang kita berikan catatan. Baik, itu dia ada beberapa poin sosialisasi, pelaku usaha diajak diskusi, kemudian transparansi dari penyesuaian harga eceran tertinggi dari minyak kita. Nanti kita akan bahas, karena pun ini masih akan proses begitu, pembahasan di Kementerian Koordinator Perekonomian dan lain-lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya strategi apa yang mungkin perlu diterapkan. Langsung, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan dari harga eceran tertinggi minyak kita secara nasional. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pergerakan dari tanggal 17 Mei sampai dengan 31 Mei 2024. Ya, memang rata-rata sudah di atas Rp16.500 per liter. Tertinggi kemarin sempat memang di Rp16.200. Kalau kita lihat dari harga minyak kita secara nasional. Ini gabungan dari wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah di Indonesia. Kemudian komponen pembentuk HPP minyak kita apa saja sih? Ya, ada inflasi, ini data yang berhasil kami research begitu ya di beberapa website, dan juga kita lihat ini ada inflasi, harga CPO, harga pokok produksi, kemudian biaya produksi, biaya angkut pabrik, biaya pengolahan, ada pengemasan juga, dia ada biaya distribusi, keuntungan bagi pelaku usaha dan juga daya beli masyarakat di dalamnya. Dan berikutnya kita akan lihat dari pergerakan harga minyak sawit berjangka per Mei 2024. Pergerakan CPO di pasar harga CPO sendiri bergerak di Rp4.069 Malaysia per metrik ton. Jadi memang trennya cenderung naik untuk harga CPO sendiri ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita, Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Aprindo, kemudian Bapak M. Rizal Taufikur Rahman, Ekonom Indef. Baik, kita ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, apa yang bisa kita analisis begitu dengan pergerakan harga CPO yang cenderung naik, kemudian harga eceran tertinggi dari minyak kita yang juga sudah melebihi ya dari ketentuannya di Rp14.000 per liter ya, silakan Pak. Iya, memang kalau pangan ya atau pokmas gitu ya, barang pokok masyarakat itu sangat elastis. Oke. Jadi ketika harga berubah, ya katakanlah head cuma Rp1.000 gitu dari 14.000 sampai 15.500 ditentukan pemerintah, maka respon pasar sebenarnya udah pasti di atas itu. Dan ini yang justru tidak diharapkan gitu. Mengapa? Karena kan kompensasinya tadi atau implikasinya apa? Ke inflasi gitu. Pokmas itu minyak, beras, kemudian cabai dan beberapa pokmas yang lain atau komoditas pokok yang lain itu sangat volatil ya terhadap inflasi kita dan cukup besar kontribusinya terhadap inflasi inti kita. Nah, ini yang mestinya dipertimbangkan oleh pemerintah. Tadi sepakat saya bahwa memang perlu ada penyesuaian gitu ya. Tetapi berapa harga head yang efektif gitu ya? Seiring dengan peningkatan biaya-biaya produksi tadi. Apakah benar misalnya biaya-biaya itu dikompensasi dengan HPP yang selama ini mungkin juga pemerintah mengambil margin, apakah margin yang perlu diturunkan atau disesuaikan atau tetap gitu. Atau jangan-jangan kita mengkompensasi akibat adanya DMO ya, biodiesel gitu ya dari sawit ini. Ini juga kan pemerintah mesti hati-hati begitu ya, apalagi ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Karena imbasnya kalau kita bicara kebutuhan masyarakat, maka yang kita khawatirkan adalah tidak hanya gejolak harga pangan, ya, apalagi tadi saya sudah sampaikan di awal, diiringi dengan penyesuaian harga di beras, gitu ya, ditambah lagi tapera juga, begitu ya, ini juga akan menambah beban masyarakat, begitu ya. Dan endingnya apa? Ya daya beli masyarakat yang sekarang trennya sedang melemah, ini juga tentu akan semakin dikhawatirkan semakin melemah tanpa diiringi dengan perbaikan upah real yang diterima oleh masyarakat. Dan lagi-lagi siapa yang nanti akan menderita begitu dengan hal ini? Ya pasti lagi-lagi menengah ke bawah lagi, yang memang minyak kita yang banyak mengkonsumsi adalah menengah ke bawah. Atau rumah tangga menengah ke bawah. Nah ini saya kira menjadi catatan penting. Nah oleh karena itu pemerintah sebaiknya ya betul-betul menghitung secara akurat, tidak hanya dari sisi cost-nya gitu ya, tapi atau benefitnya, tetapi juga ekonomi loss yang akan diperoleh
tidak hanya dari sisi welfare sosialnya masyarakatnya, tapi juga dari sisi pertumbuhan ekonomi dalam konteks makronya. Oke, tapi berarti langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah nih Pak Rizal kalau melihat kondisi yang tadi dengan harga bahan pokoknya dalam artian CPO-nya sendiri begitu kan, ini dasarnya sudah mengalami kenaikan, kemudian juga ada inflasi juga yang nanti akan menjadi pertimbangan, kemudian ada biaya-biaya lain begitu yang menyesuaikan dan semuanya rata-rata mengalami kenaikan. Apakah perlu ada subsidi lagi yang dibesarkan di sana, insentif yang diberikan atau bagaimana nih? Saya pikir biaya-biaya mana yang paling tinggi kontribusinya ya di dalam mendorong biaya produksi gitu sampai mempengaruhi HPP yang tinggi. Saya kira itu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya ada biaya-biaya yang pilihannya harus misalnya transportasi mungkin disubsidi gitu ya dengan yang lain yang berkaitan langsung dengan produksi, katakanlah harga CPO misalnya naik, atau juga biaya di sisi hulunya misalnya, kita betul-betul harus hitung gitu ya, harus perhitungkan betul gitu, jangan sampai semuanya terkesan ikut naik gitu ya. Jadi mungkin pemerintah juga perlu ada saya kira subsidi perlu dilakukan, karena minyak kita juga subsidi gitu ya. Dan momennya kapan yang harus dilakukan gitu. Baik, oke. Jadi saya kira jangan beriringan gitu ya kenaikan pangan ini, sebaiknya jangan bersamaan tapi nunggu momen yang pas gitu ya pada saat kapan dan juga waktu yang tepat gitu. Saya kira itu. Baik. Pak Roy, Anda melihat bagaimana dasar jadi penyesuaian HET juga ini kan setelah 2 tahun tidak naik, salah satunya mempertimbangkan pelaku usaha juga dapat benefit atau keuntungan juga di sana begitu dengan penyesuaian HET minyak kita ini. Lantas bagaimana pandangan Anda sendiri dari sisi bagian tadi, Anda yang bagian hilirnya maksud saya, kemudian yang nanti akan berhubungan langsung dengan masyarakat pada saat ada penyesuaian harga? Iya, tentunya kalau kita berbicara supply chain, jadi kita melibatkan seluruh sektor, baik itu hulu, antara, hingga hilir. Kalau kita lihat sekarang, kenaikan harga CPO itu sebenarnya sifatnya musiman. Ya, sederhana saja, hukum ekonomi mengatakan ketika ada penurunan produksi karena permintaan defisit atau berkurang, maka harga akan naik. Ya, kita tahu bahwa dari sejumlah negara, ya terutama China misalnya, penurunan permintaan terhadap CPO itu cukup signifikan. Kalau kita punya CPO kan selain ke China kita kirim juga ke India. Ya. Nah ini ada penurunan produksi sehingga karena apa? Karena pemantiknya adalah penurunan permintaan. Dan ini biasanya bersifat musiman karena begitu ada peningkatan produksi maka akan lebih relatif stabil kembali kenaikan CPO itu. Nah ini berdampak kepada sektor hilir. Nah oleh karenanya kami mengharapkan dalam catatan kami berikutnya adalah perhitungan neraca komoditi atau perhitungan dasar substansi menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita ini perlu dikaji sangat mendalam berikut kontingensinya atau mitigasinya. Kenapa? Karena kita tahu ini kan hanya musiman sebenarnya. Tapi kalau sudah dinaikkan nggak pernah bisa turun. Nah, itu yang jadi fenomenal kondisi harga-harga bahan pokok bapoktin kita itu. Jadi apakah sudah tepat untuk menaikkan karena ini akan berdampak kepada ya banyak hal, daya beli, kemudian juga perlu memikirkan mitigasinya kepada terutama kelompok marginal ya dan kelompok yang menengah yang sekarang istilahnya itu sudah mantap ya. Makan tabungan ya dengan kenaikan kenaikan yang hal-hal yang lainnya ya. Nah, jadi apakah memang sudah tepat atau memang harus dikaji dulu karena kenaikan CPO ekspor ini, CPO global ini hanya musiman sebenarnya. Jangan sampai nilai kenaikannya ini yang nggak akan pernah turun, apapun yang sudah naik nggak pernah turun harga, itu akan mengurangi ya kontribusi spending masyarakat untuk konsumsi karena kita masih sangat tergantung dengan konsumsi ya, ekonomi kita. Ketika kita mengharapkan di atas 5,5 sampai 6%, tapi kalau konsumsi tergerus karena pelemahan daya beli, ini juga menjadi suatu problem selain masalah sosial lainnya ketika mitigasi tidak
direncanakan dengan baik. Baik, itu dia Pak Roy. Dan pemerintah juga rencananya kan akan mengajak begitu ya, ada diskusi juga di sana begitu. Public hearing lah yang akan dilakukan. Apakah nanti juga sudah dilakukan atau tidak begitu dari pelaku usaha, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Roy. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan narasumber kita terkait dengan HET, minyak goreng minyak kita. Baik Pak Roy, kita akan lanjutkan kembali di mana pemerintah khususnya Kemendak begitu dikabarkan akan melakukan public hearing dengan pelaku usaha dan asosiasi terkait dengan kebijakan HET. Nah ini sudah adakah, kemudian hasilnya seperti apa? Silakan disampaikan ini Pak Roy. Ya, kami justru mendengar akan ada public hearing dari teman-teman media. Jadi kita nggak pernah mendapat berita awal atau juga baik lisan maupun tulisan akan diikut sertakan. Sehingga kami selalu memang pada posisi yang tinggal menerima atau yang disebut tinggal disosialisasikan. Bukan dari inisiasi. Jadi inisiasi meningkatkan harga, kemudian melibatkan sektor hulu, produsen, sektor antara, logistik, dan juga sektor hilir. Nah ini yang terkadang memang kita berhadapan dengan fenomena bahwa kita tinggal menerima sosialisasinya saja. Nah ini ke depan tentunya menjadi harapan bahwa pelaku usaha itu adalah pejuang-pejuang ekonomi. Kita tentunya sangat berupaya taat dan mengikuti regulasi. Dan untuk itu kita sebenarnya berharap apapun yang terjadi kita juga bisa diikut sertakan. Sehingga ini kita menjadi pelaksana-pelaksana dari apa yang disebut dengan inisiasi. Kenaikan harga juga seperti itu. Nah ini kan menjadi catatan kita bahwa kaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat ataupun mitigasi ini juga kita berharap dikedepankan. Baik. Karena kenaikan harga ini misalnya juga tentunya harus pikirkan buat saudara-saudari kita yang marginal, ya bagaimana pola bantuan atau subsidi atau apapun yang berkaitan dengan kemampuan agar mereka tetap bisa membeli minyak. Baik Pak Roy, dan kita ke Pak Rizal, bagaimana dengan rentang harga tadi yang sudah disebutkan antara 15.000, 15.500, sementara sekarang saja harganya tadi di kisaran secara nasional di 16 ribuan begitu untuk HET minyak kita ini. Iya, ya memang karakteristik harga-harga pangan begitu ya. Belum juga ditetapkan, lalu juga info pasti langsung sensitif gitu. Karena sangat elastis atau sangat sensitif gitu. Untuk itu pemerintah tentu ya pasti kalau misalnya naik ya harus naik, kalau misal tapi naiknya betul-betul ya harus dihitung gitu kira-kira kenaikannya berapa gitu ya, sehingga tidak mempengaruhi terhadap ekonomi sos kita gitu ya, utamanya berkaitan dengan daya beli masyarakat, plus juga inflasi ya, akibat inflasi begitu. Ini saya kira menjadi catatan penting gitu ya di rencana kenaikan minyak kita ini gitu. Penyesuaian boleh, hanya saja tentu saja harus mempertimbangkan bagaimana perkembangan dari daya beli masyarakat plus juga harga-harga pangan yang berkembang saat itu gitu. Tadi saya sudah sampaikan ya Bappenas melakukan memperpanjang ya penyesuaian harga beras katakanlah begitu ya. Ditambah ini juga sama sebagai Poknas atau kelompok pangan strategis yang sangat mempengaruhi terhadap inflasi volatil begitu ya, yang tentu akan mempengaruhi inflasi dan juga daya beli masyarakat secara real. Apalagi tadi disampaikan masyarakat menengah ke bawah yang akan sangat berasa gitu ya, atau merasakan beban tambahan dengan kenaikan. Memang kecil terkesannya ya harga besaran minyak ini, tapi terkadang sensitivitas harga-harga pangan yang lain sering mengikuti gitu. Itu dia. Jadi, betul. Harga pangan naik, katakanlah minyak naik, nanti tentu saja yang menggunakan minyak begitu ya, gorengan, ya apalagi Indonesia kan senang gorengan nih.
ya, terus juga lauknya dan lain sebagainya, pasti akan juga naik begitu. Nah ini tentu harapan kita tidak sangat sensitif ya terhadap peningkatan komoditas-komoditas pangan yang lain. Tapi nampaknya kan memang begitu ya, sensitivitasnya sangat tinggi terhadap perubahan harga. Nah, itu pemerintah lagi-lagi catatannya adalah bagaimana supaya kenaikan ini juga bijaksana ya di tengah kondisi konsumsi masyarakat yang sedang melemah. Baik Pak Rizal, terima kasih atas analisisnya. Memang perlu catatan juga nih bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan momentum dari kondisi yang dialami masyarakat gitu, lebih diharapkan kepekaannya meskipun memang tidak mengalami kenaikan selama 2 tahun terakhir, dan semoga tadi juga ada solusi juga seperti yang dialami teman-teman dari pelaku usaha retail ya terkait dengan rafaksi minyak goreng begitu yang masih dinantikan hingga saat ini, meskipun tadi ada rencana penyesuaian harga minyak goreng minyak kitanya sendiri di masyarakat. Pak Roy, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Pak Rizal, terima kasih juga atas waktu dan analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Roy, Pak Rizal. Terima kasih banyak, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali tentunya dengan tema menarik lainnya, yakni menilik persiapan menjelang puncak ibadah haji. Kami segera kembali.